Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para sepuh, para pengurus, semua yang hadir di sini, yang insyaallah kita semuanya selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama kita ada orang tua kita, ada Pak Syarifuddin, ada Pak Haji Azwar, Haji Ade, dan bapak-bapak para sepuh yang lainnya. Juga tentu kepada para pengurus, terutama ketua DKM beserta tim jajaran yang lainnya, segenap pengurus yang mudah-mudahan terus istiqomah dalam rangka memakmurkan musola. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa kumpul tatap muka, duduk bareng di majelis ilmu di waktu yang sangat singkat dari ba'da maghrib hingga jelang isya. Nah, mudah-mudahan ini masuk kategori waktu yang pas banget buat intidharus sholah ba'da sholah, yaitu nunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Nah, nunggunya sambil ngaji. Sekali lagi mudah-mudahan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan wasilah suratul Fatihah yang sering kita baca, Allah anugerahkan kita kemudahan dan gampang dalam menghadapi segala urusan, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Kita juga dikaruniai keturunan anak cucu yang soleh dan solihah, dan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini. Amin. Masih melanjutkan tentang bab wudu dengan segala kesunnahannya. Jadi fardu plus sunnah-sunnahnya. Bahkan di sini maksimal setiap anggota wudu, baik wajib maupun sunnah, ada doanya semua. Bapak-bapak mau laksanain mah luar biasa. Ya, walaupun gak semuanya, ya ada salah satunya lah. Artinya salah satu yang kita baca doa. Nah, di sini nih masih wilayah tentang kumur-kumur. Doanya kumur-kumur nih.
Nah kalau kumur-kumur doa sih gimana? Setelah kumur-kumur, habis kumur-kumur rapi doa. Sebelum boleh, nggak ada penjelasan sebelum. Ya kalau lagi kumur-kumur doanya gimana? Buru-buru bisa baca namanya. Nah, waqul dan katakanlah olehmu doa nih. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathirati dzikri laka. Begitu ya. Di kitabnya Adli Madanta itu kitab sekarang. Katakan atau ucapkan doa Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku. Itu jadi asal mana-mana bebas begitu. Ya Allah bantulah aku untuk membaca kitabmu dan memperbanyak zikir kepadamu. Itu. Allahumma a'inni ala tilawati kitabi. Ketahuan jarang baca doa. Bacanya susah banget. Ala tilawati kitabika wa kathirati dzikri laka. Jadi kalau habis kumur-kumur baca itu, masyaallah. Ya Allah bantu aku atau tolong aku atas membaca kitab, maksudnya untuk terus istiqomah membaca kitabmu dan memperbanyak zikir kepadamu. Ini makna terjemahan bebasnya. Au mislima dzukira fil azkar, atau umpama doa yang telah disebut dalam kitab azkar. Apa itu bentuknya? Ini tambahan Syekh Nawawi yang beliau kemudian nukil dari kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi. Ini Imam An-Nawawi beda dengan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi ini dari Banten, kalau Imam Nawawi dari Damaskus, kurunnya ya jauh sekian abad. Kalau ini abad ke-6 kalau nggak salah Imam Nawawi mah. Abad ke-6 Hijriah. Jadi satu diantara begawan fakihnya Syafi'iyan madhaban itu Al-Imam An-Nawawi. Jadi Nawawi itu Nawa itu nama kampung. Nah, nama kita diganti nama orang gitu. Terus mislima dzukira fil azkar, atau seumpama doa, matu doa di sini yang telah disebut dalam kitab azkar. Mana buktinya nih? Wahwa Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u. Coba la azma'u, terus mana kesananya apa? Ba'dahu abada. Benar? Di sini nggak ada, jadi hurufnya hilang. Kalau nggak disimak bingung ya. Atau doa yang tercantum dalam kitab Al-Azkar. Doanya ini, ya Allah berilah aku siraman. Atau ada yang maknain yang pas ya, insyaallah asqini, berikan aku minum. Nggak usah banyak-banyak lah, satu tegukan aja. Min haudi nabiyika, dari telaga nabimu, maksudnya kekasihmu, dari Nabi Muhammad maksudnya. Ka'san, dengan satu minuman yang kalau kita minum la azma'u, nggak bakal pernah aus lagi setelah minum tuh, abadan selamanya. Ya Allah, itu doa kumur-kumur. Habis kumur ya doanya sekali saja lah, kumur-kumurnya 3 kali, habis itu terus doa Allahumma askini min haudi nabiyyika kasan la azma'u ba'dahu abada. Boleh. Atau yang tadi redaksi matan Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathirati dzikri laka. Boleh. Aqul, ada lagi, tinggal pilih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Nah, ini di sini nggak dicantumkan wa husni ibadatiknya, nggak dicantumkan. Boleh dilanjutin, boleh. Sampai di sini saja, monggo. Atau katakan doa ini, ya Allah bantulah aku untuk terus istiqomah
zikir kepadamu dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu itu tuh. Kalau ditambahin wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah kepadamu. Ini luar biasa. Ini hadisnya sahih, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Itu doa kumur-kumur. Kayaknya wudu kalau pakai aturan ini kayak sempurna bener, mantep. Imam Ghazali ini anunya. Ini kalau teman-teman sebelah nggak ada tuntunannya bid'ah. Terus summa khudh ghurfatan, kemudian kau ambil satu cabukan, satu cidukan. Ini itu kumur-kumur selesai. Li anfika, untuk membasuh, untuk disedot, untuk membersihkan hidungmu. Ambil tuh satu cawukan. Kalau orang tua dulu cawuk bahasanya, cawuk di gayung atau bukan pakai gayung, nggak ada keran, cawuk. Untuk apa? Membersihkan hidung. Wastansyik, sedot. Set. Airnya disedot. Semburin. Berapa kali? Salafan, 3 kali. Jadi wastansyik, memasukkan air ke dalam lubang hidung, nanti sarahnya ada sampai batas pangkal hidung, janur. Sakit. Memang sakit itu kalau yang nggak biasa, apalagi. Tapi itu manfaatnya luar biasa itu. Tapi syarat jangan lagi puasa, puasa ya batal. Sedot, buang dengan satu ghurfah tadi itu. Biha kalawan ghurfah, buang 3 kali. Prot. Wabalik, ngencengin, wabalik itu mengeraskan. Fi tas'idil ma'i, dalam menaikkan air. Sedot maksudnya bin nafsi, dengan nafas. Sampai mana batasnya? Ilal khaysumi, sampai pangkal hidung. Saya dulu maknain khaysum itu bukan pangkal, bahasa Indonesia mungkin tahu bener apa enggak, pokoknya sampai janur hidung tuh di sedotnya. Kalau pilek-pilek nih enak pas. Sebab nanti itu kotoran-kotoran hidung itu disunnahkan, itu dikorek, dibersihin pakai kelingking tangan kiri. Ya tapi jangan pokoknya sekedarnya lah. Apalagi yang tukang ngudud, asep melulu kan, sawang melulu. Nah yang model begitu tuh disedot sampai ke pangkal hidung tuh, malam takun soiman, selagi kalian bukan orang yang puasa. Ya kalau tuh lagi puasa jangan, batal. Kalau berlebihan batal. Terus wastanfir, setelah disedot, semprotin, keluarkan, semburin. Wah, kotoran hilang, ingus-ingus yang nyangkut hilang. Wastanfir ma fil anfi, semprotkan apa saja yang ada dalam hidung, maksudnya kotoran. Min rutubatin, dari yang basah-basah, ya, basah-basah. Wa adzan, kotoran. Dengan apa dibersihkannya? Bihin siriyadikal yusra, dengan jari kelingkingmu yang kiri. Nah, sedot. Makanya kalau wudunya telaten itu ya lama. Wudu model begini kalau lagi di rest area antri ya jangan, nanti malah ganggu orang. Kalau lagi di tempat sendiri, di tempat, kalau lagi di pom bensin orang lagi ngantri, nggak usah, ya biasa saja lah. Jadi wudunya jenengan pas sudah wudunya itu. Tapi kalau pengen ada peningkatan ya ini wudunya lebih tartil, lebih tenang. Lanjut. Waqul fil istinsaki, dan katakan pada saat ngisep air, doa Allahumma awjidli raihatal jannah wa anta a'inni wa anta anni radin. Masyaallah. Katakanlah pada saat menghirup air, nyedot seret. Ya jangan di situ maksudnya, jangan mentang-mentang tulis saja begitu terus doa lagi nyedot, ya ura-ura. Setelah selesai,
Allahumma aujid, ya Allah jadikanlah aku. Asalnya begini maknanya, karena aujid itu fil amar, aujid jadikanlah engkau li untukku, ya kelamaan kalau maknain begitu kan, asal maknanya begitu. Jadikanlah aku raihatal jannati, ya, jadi kalimat aujid sebagian matan di situ ada kalimat wa fi ba'din nusahi ada. Sebagian redaksi matan kalimatnya begini, arihni, anugerahkanlah engkau untukku wewangian, ya Allah anugerahkanlah wewangian untukku, gitu ajalah mananya. Wewangian dari mana? Raihatal jannati, aroma wangi dari surga. Wa anta anni radin, dan engkau untukku adalah zat yang ridho. Keren-keren doanya. Habis ngingsek irung, nyedot air terus disemburin sampai 3 kali doa, Allahumma aujidli raihatal jannah wa anta anni radin, boleh. Atau Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Kalau pengen tahu artinya begitu, ya Allah anugerahkan aroma wangian untukku, wewangian surga, dan engkau ridho kepadaku. Itu makna bebas supaya gampang dipahami. Sementara dalam kitab Azkar badalu dzalik, di kitab Adli pasti badalu dzalik ya. Iya, tempat saya emang nggak ada. Wafil azkari badalun, kalau di sini begini. Dan dalam kitab Azkar ada pengganti doa tadi. Apa dengannya? Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jananika. Di kitab Adli na'imika wa jannatika. Lo ya? Setengah apa? Kitab modern itu lebih anu lagi, maksudnya lebih teliti. Kalau ini bukan, ini salah, bukan, jadi cetakannya. Ya Allah jangan halangi aku atau jangan larang aku mencium aroma kenikmatanmu dan surgamu. Nah, tahrim nih ada yang manilah, jangan haramkan aku, ya semuanya jangan dilarang maksudnya, supaya kita mendapatkan wewangian surga. Itu dari doa ngisep irung, ngisep air di irung. Wafil istinfari, kalau tadi nyedot, alah prakteknya gimana ini, sekarang nyemprotin, doanya beda lagi. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Pada saat nyedot minta parfum, aroma wewangian dari surga. Pada saat nyemburin minta berlindung dari bebauan neraka dan jeleknya tempat. Ya doa ini dalam hati berarti. Ini kalau ngomong kepencok kok. Sedot terlintas dalam benak, ada doa yang bisa diucapkan atau bisa terlintas lah. Ya Allah pada saat itu kan satu paket. Ya Allah anugerahkan aku bebauan aroma wangian dari surga. Pada saat nyembur lepasin, ya Allah aku berlindung dari bebauan busuk neraka dan tempat yang buruk. Kenapa? Dijelasin sama Syekh Nawawi. Ini orang-orang yang sudah beres wudunya ini mah. Kalau kita mah jengkelat-jengkelit, nah, ceplok-ceplok nggak karuan. Li'annal istinsaqo, karena sesungguhnya nyedot, istinsak itu nyedot, isolun itu memasukkan, sementara wal istinfaru nyemprot, izatun menghilangkan. Nyedot masukin air, istinsar berarti menghilangkan kotoran tersendiri. Waktu nyedot doanya itu, waktu nyemburin doanya gitu. Terserah mau satu paket boleh, kalau memang sedot sembur 3 kali doanya sambungin saja, nggak ada masalah, nggak aman.
repot kalau dipisah-pisah. Jadi doanya 2 kali, ya Allah minta wewangian dari surga, terus ya Allah aku berlindung dari wangian dari bau-bau neraka lah, bukan wangian, masa wangian, dan tempat yang jelek, sekaligus nggak masalah di situ. Setelah itu sunnahun, ambil sejeduk lagi. Ini jangan sampai nggak ada yang nyangkut dari sejak bismillah tuh, ada doanya semua. Udah ya, pokoknya ada yang nyangkut tuh, maksudnya paling tidak, oh ternyata emang ada yang ngelakuin seperti itu, banyak. Walaupun di sini kita nggak nemu, ya ada lah, maksudnya begitu. Orang-orang tertentu mah telaten, orang tua kita dulu lah, makanya wudhunya agak lama. Karena ada doa, setiap fase ada doanya. Sunnahud ghurfatan. Setelah ngingsek irung tadi, ambil lagi 1 cabukan. Anggaplah ini tahapan berikutnya. Buat apa itu? Liwajhika, untuk basuh wajahmu. Berarti kalau di keran makan begini, set, kita melangsungkan, padahal aturannya seret, sembur, dibersihin pakai ini. Kelamaan. Nah ini yang ketiga, berarti ini yang maksud ghurfah itu ya ini. Orang tua kita dulu tuh kadang begini mas, satu digiring air tuh dengan 1 cawukan bisa rata. Kita begini kan, jatuhin, ratain saja. Jadi nggak usah ngikutin adanya air tuh sejatuhnya, enggak, pokoknya sedapatnya air, giring air itu. Boleh dari bawah ke atas ya boleh, ratakan. Asal air itu belum jatuh, masih ada di wilayah wajah, ratakan. Itu masuk wilayah isolul ma', jadi bijiriyanil ma', sama itu seperti itu, basuh sifatnya. Jangan tempel basah dipoles-oles, itu namanya bukan basuh, ngusap itu mah. Jadi itu mah jelas mengalirnya air itu, digiring dengan kedua tangan. Nah setelah itu faksil, basuh tuh dengan cawukan tadi, dengan 1 inilah, anggaplah ghurfah tuh segini. Kalau buat wajah kita biasanya di keran nih, boleh nggak langsung di kerannya begini? Boleh. Ini mah lagi ngomongin di empang dulu, di balong. Kalau keran mah ya diguyur begitu boleh aja ya, tapi repot nanti kan begini biasanya kurang guruju ini, berlebihan malah nanti airnya. Berlebihan itu sudah bisa dosa, menghambur-hamburkan air. Nah, kalau berlebihan israf namanya. Balik lagi, ambil air untuk wajah, basuh tuh. Dari mana mulainya? Min mubtada'i tastihil jabhah, dimulai dari permulaan lebarnya kening, berarti dari sini, dari jidat ujung bagian atas. Mim mubtada'i tastihil jabhah. Kalau nggak ada tak, bacanya mim mabda'i, jangan mubtada'i. Kalau ada tanya mubtada'i, dari permulaan dataran kening, berarti permulaan dataran ini tastih namanya nih. Dari mulai tumbuh rambut, maka dalam kitab Safinatun Najah bahasanya itu mimmana bitis sa'rir roksi. Jadi dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Lawang dia nggak ada rambutnya, bagaimana yang sudah melesnar ini, lenang ini? Ya kira-kira, jangan pakai terus mendadak dibahas. Ya kira-kira mulai tumbuh rambutnya di mana nih? Kira-kira ya, oke, kira-kira. Nggak usah disenti, nggak usah. Kira-kira. Nah, dimulai dari batas tumbuh dari situ. Kalau di sini bahasanya dimulai dari permulaan dataran lebarnya, berarti dari atas. Amin ala bastiha, maksudnya dari sisi paling atas lebarnya kening. Tadi berarti itu dari tumbuh sini. Ini mulainya dari situ, Pak. Bagaimana kalau datangnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas? Ya nyusahin sendiri namanya itu. Ini mah tadi saya katakan, begitu jatuh air ke atas kan niatnya sudah dimulai. Kalau fikih itu mulai rata-rata kitab fikih itu mulai dari situ. Kalau di sini mulainya pas dari sini kan, tapi harus tetap sampai ke pas basuh wajah, daripada repot sudah kembali lagi.
Balik lagi, ya standar pas mulai jatuhnya air di wajah. Nah begitu jatuh air di wajah, jenengan sampun mindel tangannya, jangan ngikutin jatuhnya air, dibiarkannya, jangan, ratakan, giring air supaya rata, tidak ada celah-celah wajah yang tidak terbasuh oleh air, nggak boleh. Umpama ada tai lalat, ada kutil, ada apa di muka itu, kumis, brengos, jenggot, di sini nih apa namanya, cambang, semuanya harus terbasuh. Nanti perbedaannya kalau jenggotnya umpamanya tebel ya luarnya saja, kalau jenggotnya jarang sampai wajib nyentuh kulitnya, itu bedanya begitu. Kalau kumis harus sampai dalam-dalamnya kumis. Jadi pokoknya nggak harus kemudian digasruk-gasruk, ya kira-kira aja lah, kira-kira. Tapi jangan luarnya doang. Yang punya kumis brengos itu, alis, semuanya. Jadi kalau asal doang nggak sah wudunya tuh. Balik lagi, ambil satu cawukan, satu cidukan untuk membasuh wajah, dimulai dari atas kening, atas jidat, sampai mana? Ila muntahama, sampai pol-polan bagian wajah, yukbilu minadzaqoni, yang menghadap ke dagu, berarti sampai dagu lah. Ila muntahadzaqoni, sampai pol-polan bawahnya dagu. Di dagu ini ada jenggot nanti tuh, jenggotnya tebel, boleh bagian luarnya saja. Jenggotnya tipis, wajib sampai kulitnya. Kumis sih gimana? Kumis tipis harus sampai kulit, kumis tebel wajib sampai kulit. Nah, kalau kumis beda dengan jenggot, makanya disuruh kumis itu disunahkan diatur, dikerok. Kalau jenggot makruh dicukur, kalau bisa dipiara. Yang ngomong kok nggak piara jenggot, nggak ada. Kalau ada mah saya piara lah. Nggak ada, paling berapa lembar doang. Begitu. Kalau kumis harus rapi, mas Pak Kumis, jangan asal nyebrang sampai sini. Harus rapi, jangan sampai makan mie ayam nyangkut, repot nanti. Sampai mana tadi sudah? Sampai dagu, ujungnya dagu. Fituli itu ukuran panjangnya wajah. Sekarang lebarnya sih gimana? Wa minal uduni ilal uduni, dari kuping, ini kuping ada centil-centil di sini nih, sampai kuping berikutnya, itu fil ardi, ukuran lebarnya. Setelah itu wa osilil ma'a, dan kalian juga, artinya kita harus mendatangkan air, artinya menyiramkan air, mengalirkan, ila maudi'it tahdhif, ila maudi'it tahdhif, sampai ke tempat tahdhif. Nah, tahdhif itu apa? Kita coba lihat. Ini agak-agak ruwet ini Adli bacanya nih, saking rincinya. Jadi pada saat kita basuh wajah, semuanya harus kena, termasuk juga istilahnya tempat tahdhif. Tahdhif itu baik, jadi di muka ya saya sampaikan, meskipun mungkin keliru, nanti ada yang mendengar nih, yang dengar orang banyak termasuk kiai-kiai, nggak apa-apa. Tahdhif itu bagian rambut yang ada di pinggir batas-batas tumbuhnya rambut, yang kalau cukur suka dikerok, bulu-bulu mayang yang adanya di pelipis, itu tahdhif. Apakah itu bagian dari rambut kepala? Iya, tapi sebagian masuk wajah. Nah, itu begitu. Jadi tahdhif itu sebagian ikut wajah, sebagian lagi ikut rambut kepala. Kalau sudah rambut kepala ya nggak wajib dibasuh, tapi kalau bagian dari wajah wajib dibasuh. Nah terus gimana dong cara misahinnya? Basuh semuanya.
udah gitu aja. Khawatir tidak terbasuh, begitu juga gak punya batasan kan, sudah basuh semuanya. Karena dengan basuhnya batas-batas tumbuhnya rambut tadi, maka yang dimaksud dengan tahdib terbasuh semua. Jadi rambut tipis yang kalau cukur suka dikerok. Ada tradisi perempuan zaman dulu itu dikerok, termasuk para penggede ngerok yang namanya istilah tahdib, supaya kelihatan bening, gagah, kira-kira begitu, atau cantik. Karena itu kadang-kadang boro-boro rambut itu, kadang alis juga dikerok terus ganti pakai pensil. Jangan, itu mah nggak bener itu, nggak usah. Nah, diulangi. Terus datangkan air di bagian wajah menuju tempatnya tahdib, ila tahdib. Tahdib itu apa? Fahuwa minar roksi, ternyata tahdib itu bagian dari kepala. Tuh di sini artinya sebagian dari kepala. Nah kalau kepala kan bukan wajah, beda lagi babnya. Alasannya litisali sya'rihi bi sya'rir roksi, karena memang bertemunya rambut yang disebut tahdib tadi dengan rambut kepala, sisi-sisi bulu mayangnya itu. Tapi wa ba'duhu minal wajhi, sebagiannya masuk dari wajah, berarti wajib dibasuh. Kita bingung nyari batasnya, sudah basuh semuanya. Artinya wudunya panjenengan insya Allah sudah bener. Jadi jangan bulu mayang, jangan dilewat-lewatin, basuh semuanya udah. Kalau begitu berlebihan enggak? Seperti ngomongin begini, ini enggak berlebihan, dilebihin ke atas tuh enggak berlebihan, karena mengantisipasi khawatir ada bagian yang tidak terbasuh. Maka ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, seperti itu. Lanjut. Wa huwa ma yu'tadun nisa. Nah, di sini nih kita bahas tahdib doang lama di sini nih, kayak seakan-akan penting. Saya mikir ini kok panjang lebar Imam Ghazali termasuk Syekh Nawawi bahas ini. Enggak mungkin kalau enggak penting. Sebab khawatir tidak terbasuh masalahnya. Wong ada orang wudu karena enggak ngerti, dikira wajah itu ya bagian depan doang. Akhirnya ibu-ibu kalau kondangan jilbabnya nggak dilepas, wudu kecepek-kecepek aja. Padahal batas wajah itu kayak tadi, atas bawahnya dari asal tumbuhnya rambut di atas sampai dagu ujungnya, ini kuping ke kuping. Tiba-tiba jilbab segini, wudu mukanya doang, gimana? Giliran pakai mukena malah ke sini supaya cantiknya kelihatan, padahal ini aurat. Siapa yang begitu? Istri kita, Pak. Istri kita. Iya. Kadang-kadang begitu kan. Karena tarawih di Masjid Agung, apalagi anak-anak remaja, kalau dilarang tarawih kan salah lagi. Tapi kalau dibiarkan nggak tarawih, ngobrol di teras. Ini kan pengalaman. Terus anggaplah nggak ngobrol, terus sholat. Lihat mukenahnya, masya Allah. Giliran lihat wudunya kecepek-kecepek. Giliran pakai mukenahnya, kupingnya mau kelihatan, rambutnya kemana-mana kadang. Terus dagu sampai segini. Nah ini sudah orang yang gak sah sholatnya. Terus siapa yang wajib ngajarin? Kita sebagai suaminya. Tenang baiklah, pelan-pelan. Kata suaminya, saya gak punya waktu, sibuk nyari kerja. Suruh datang ke majelis taklim. Maka jalan pernah larang istri kita untuk datang ke majelis taklim selama memang tujuannya ngaji, terutama ngaji-ngaji fardu ain. Terus wa huwa ma yu'tadu wa huwa ma ya'tadun nisa wal akabiru. Nah, jadi tahdib itu apa sih ya? Sesuatu mah itu. Gimana sih? Sesuatu jadi rambut yang itu para wanita, termasuk para penggede zaman dulu tentunya. Para penggede yang punya
wa huwa malahu wijahatun, maksudnya para inohong lah, para yang terhormat, memiliki kehormatan, akabir itu mereka tuh punya kebiasaan tanhiyatas sya'ri aizalatahu, sering nyukur rambut, jadi menghilangkan rambut. Jadi sesuatu yang para perempuan dan para penggede zaman dulu, rambut itu dihilangkan. Anggap ketika kita dicukur itu seperti itulah, dikerok seret. Biasanya itu kan diolesin apa dulu biar gak sabun apa-apa. Itu tujuannya apa? Lihat tasi'al wajhu, supaya wajahnya kelihatan lebar. Kelihatan, nggak tahu lebar wajah itu gimana maksudnya, supaya kelihatan bersih lah, bening, glowing apa-apa. Jadi dari dulu sudah dibahas begitu. Wa huwa ma baina ra'sil udhuni, keberadaan tahdib tadi antara, ini penting nggak penting sebenarnya? Nggak penting itu karena kita kurang memperhatikan. Penting kalau diperhatikan, tapi ya bagian dari ilmu, nggak apa-apa. Saya loncat. Minimal yang ada di kurung, yang matanya minimal. Jadi yang dimaksud dengan tahdib itu rambut yang tumbuh antara pangkal kuping, ini pangkal kuping di antaranya nih. Mana tuh pangkal kuping? Ya ini pokoknya. Yang kemudian di pangkal itu, ini sarahnya, ay asluhan ladzi ya'duhu bayadun masturun. Di pangkal kuping bagian luar itu ada kulit yang putih tapi tertutup oleh daun kuping. Ya, boleh dibuktikan ini. Kulitnya putih, bayadun masturun. Apalagi yang memang kulitnya sudah putih. Oh iya, yang kelewus saja bagian sini putih. Bagian sini nih. Ya, apalagi yang memang kulitnya kulit putih. Nah, itu bulu-bulu yang tumbuh di situ namanya tahdib. Terus melingkar ke sini, bulu-bulu mayang. Ini lagi ngomongin tumbuh yang di sini. Apa itu bagian wajah? Enggak. Makanya ada yang sampai wudhu tuh begini kan? Tuh, ada begini nih. Di sebagian redaksi itu ada yang sampai seperti itu wudhu. Kalau saya nggak pakai ya, saya biasa sampai sini aja. Ada di takrib itu ada, supaya ini kena, yaitu bulu-bulu itu. Kita ngomongin wajah saja. Terus fahuwa fawqal watadi qaribun laisa bainahu wa bainahu fa aslu illa jaza munkhafidi fal jazaa'u alladhi fawqal munkhafidi. Saya juga bingung nih. Bacanya aja bingung ini. Dah. Masukin aja, masuk ke matan lah. Takut lama ininya. Ini lagi nyeritain sebenarnya begini, lagi nyeritain tahdib itu biasanya tumbuh di wilayah sini. Ini lagi ngomongin kuping tuh pangkalnya yang mana sih? Kuping nih. Nanti tumbuhnya kuping tuh, nah di balik kuping dari pangkal ke atas ada yang belenong, ya kayak mangkok itu kan bentuk kuping kita tuh. Ini lagi ngomongin itu tahdib itu jajaran di situ, rambut-rambut yang tumbuh di situ gitu. Yang di situ putih tapi ketutup daun kuping gitu. Dah. Ila zawiyatil jabin. Jadi wahwa ma baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jabin, sisi dahi. Yang dimaksud itu akni, bacanya matan saja, matan dulu. Akni maksudku begini, ma yaqa'u minhu fi jabhihi fi jabhatil wajhi. Yang aku maksud, kata Imam Ghazali, ya ukuran yang itu memang adanya itu di jabhah. Itu jabhah bukan, Li? Jabhah ya. Fi jabhatil wajhi maksudnya di sisi-sisi wajah. Di sisi-sisi jabhah ini kan jabhah wajah, ini jabhah ini nih, pinggiran ini. Ya, yes, pokoknya pinggiran-pinggiran yang dimaksud.
Pokoknya jangan sampai ada yang kelewat begitu aja. Sampai di sini coba kalimatnya deh. Ada rumus diukur pakai benang ketika digantung, nah ya repot kita. Nah pinggiran-pinggirannya itu saking telitinya ulama sampai segitunya. Tapi begitu saya baca begini, alah ya Allah, berarti saya nggak bisa ini, nggak bisa jelasinya tuh sulit saya. Pokoknya berarti langsung ada kalimat langsung di situ, langsung matan saja dulu, matan. Wa osilil ma'a, takut kelamaan di situ. Wa osilil ma'a, dan datangkan olehmu air, alirkan, bukan diusap. Ila manabitis syu'uril arba'ati, sampai ke tempat tumbuhnya rambut al arba'ati yang 4. Ini adanya di wajah. Kalau dalam bahasa Arab, kumis saja sudah beda, Pak. Kumis tuh ini, ujung kumis beda lagi namanya. Nanti rambut di sini beda dengan jenggot. Ini ke sini beda. Coba klik dia di Google. Mungkin sekarang gampang. Jenis rambut yang tumbuh di wajah mesti beda-beda namanya. Ya jelas kita juga bisa, ini alis, kumis ya sudah segini. Nanti ini jenggot yang kecil, padahal beda di sini. Nanti ini cambang, ini namanya apa lagi tuh, beda-beda. Dan itu semua harus kena basuhan, lah gitu aja. Harus kena basuhan, garis besarnya begitu. Al-hajibina. Yang pertama, salah. Al-hajibaini. Yang pertama 2 alis. Jadi datangkan air ke permukaan tumbuhnya rambut yang ada di wajah yang 4 titik mati. Jadi yang dimaksud ila manabitis syu'uril arba'ati, tentu rambut-rambut yang tumbuh yang 4 macam itu yang ada di wajah. Yang pertama, al-hajibaini 2 alis. Nggak boleh gara-gara alisnya cakep terus lagi wudu dilewat. Apalagi wasyaribaini 2 kumis. Kok 2 kumis itu maksudnya gimana? Kanan kiri gitu? Enggak, bukan itu yang dimaksud. Jadi termasuk juga lisibalaini. Nah itu maksudnya ujung kumis. Asyamilaini yang mencakup ujung kumis. Yang dimaksud 2 kumis itu, kumis mah ini ujungnya namanya sibal. Terus wal ahdabi, juga bulu mata. Itu sudah berapa? 1, 2, 3. 2 sudah 3. Apalagi wal idharaini, termasuk idharain. Apa itu idharain? Rambut yang tumbuh sejajar dengan kuping. Cambang bukan. Cambang beda lagi tuh, istilahnya bukan idharain. Pokoknya idharoin itu yang sejajar, berarti di sini idharoin. Jadi ma yuwazyani ayyuhadhiyani al-udhunaini, namanya idharoin. Rambut yang tumbuh yang ngepasin kuping di sini. Kita mungkin nyebutnya sudah cambang, tapi istilahnya beda. Cambang itu yang ke bawahnya lagi. Nanti nyambung cambang ke bawah jenggot. Jadi idharoin dulu, baru cambang, baru jenggot, begitu. Nah semuanya itu 4 titik harus tersiram oleh air. Lalu wahuma, ulangi, wahuma yang dimaksud idharoin adalah rambut yang tumbuh yang ngepasin kuping mulai dari permulaan jenggot. Nah, kalau begitu tadi cambang dong, kan begitu? Berarti cambang dong? Enggak. Ini gimana sih maksudnya? Diterusin. Wahuwa ma baina sodri. Rambut itu tumbuh di antara 2 pelipis. Bukan 2 pelipis, pelipis lah, di antara pelipis. Wal aridi, dan cambang.
Ini lagi ngomongin lihyahnya. Mohon maaf saya ulangi. Lihyah itu apa sih? Jenggot. Jenggot itu yang mana sih? Sesuatu atau rambut yang tumbuh di antara pelipis dan cambang. Pelipis berarti ini. Pelipis mana sih Pak pelipis? Pelipis ini. Ini pelipis. Berarti ini cambang. Nah, di antara itu berarti apa namanya tadi? Jenggot. Semuanya harus kena basuh. Jangan mentang-mentang jenggotnya terus rapi, di luarnya saja. Kalau jenggotnya ternyata tebel, nggak sah wudunya. Kalau ternyata apa tipis, kalau tebel ya boleh luarnya saja. Untuk mengukur jenggot itu tebel atau tipis, kita ngobrol dengan Kang Thohir. Thohir tipe yang punya jenggot. Pas lagi ngobrol masih kelihatan tumbuh jenggotnya, itu masih kelihatan kulitnya di balik jenggotnya, itu berarti tipis. Kalau sudah nggak kelihatan berarti tebel. Nah, kalau tipis wajib airnya sampai kulit, kalau nggak kelihatan berarti tebel, cukup bagian permukaannya saja. Apalagi yang di situ tuh adanya, yang di wilayah situ wajibu isalul ma'i ila manabitil lihyatil khafifati. Nah, di sini nih wajib mendatangkan air ke tempat tumbuhnya jenggot yang tipis. Kalau kumis nggak ada kompromi, mau tipis mau tebel wajib sampai kulit. Gambarnya di sini dantain, di antural basharatu min tahtiha min majlisit takhatub. Gambarnya ketika kita ngobrol ini bisa dilihat tuh kulitnya gitu aja. Dunal kathifati, tidak yang tebel mah, cukup bagian luar. Walhasilu, di kesimpulan adli ini, ya Allah, Imam Nawawi, Syekh Nawawi sampai kasihan sama kita kali ruwet yang bacanya nih. Ini kesimpulannya nih, sesungguhnya jenggot laki-laki dan dua cambangnya dan rambut yang keluar dari batas wajah. Rambut yang keluar dari batas wajah, meskipun itu dari perempuan atau setengah perempuan atau laki-laki, ada orang setengah perempuan setengah laki-laki nih khunsa, itu kalau dia tebal maka wajib dibasuh. Jadi kalau jenggot tebal cukup luarnya saja. Tapi kalau selain jenggotnya laki-laki, cambangnya laki-laki, bahwa perempuan ada jenggotnya, itu mah tetap wajib luar dan dalam. Ini yang dimaksud wa ma'ada dzalika yajibu ghusluhu mutlaqan. Selain jenggot tebalnya laki-laki dan cambangnya laki-laki, selain yang berarti kan wandu atau perempuan, maka wajib ghusluhu mutlaqan. Yang dimaksud dengan mutlaqan zahiron wa batinan, luar dalamnya, walau kathifan, meskipun tebel. Ini pendapat hadza huwal mu'tamadu, pendapat yang mu'tamad itu yang bisa dipegang benar. Dan ini keterangan hadza naqalahul Bujairami anis Sibramilisi. Mungkin kalau ngaji begini memang kajian di pondok Pak, kalau jenengan mah bingung sebenarnya. Saya bisa saja sih loncat-loncat bisa saja, cuma ya untuk sekedar pengetahuan bahwa wudu itu nggak segampang yang kita bayangkan. Jadi kalau kita terus masih mau belajar nih, maka akan kelihatan kekurangan kita tuh masih apa. Oh ternyata dengan belajar ya. Tapi jangan pernah putus asa, jangan pernah Allah saya mumet, jangan. Jadi wudunya Bapak ya insya Allah sudah bener lah, mudah-mudahan diterima. Tapi kan tentu kita ingin terus berusaha maksimal agar lebih baik dan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil muslimin muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.